Welcome back di segmen Pundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja. Kita akan membahas 4 emiten di sektor perbankan, yakni bank yang termasuk bank besar di Indonesia yang kemarin sudah merilis kinerja keuangannya pada periode Oktober 2024. Nah, lantas bagaimana sih kinerjanya di sepanjang Oktober 2024 atau 10 bulan pertama di tahun 2024? Ya, pastinya untuk bank besar di Indonesia kita ketahui yang masuk di KBMI 4 yaitu ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA dan juga Bank BNI. Kita ketahui secara pendapatan bersih dan juga laba bersih, rata-rata memang keempat bank mencatatkan kinerja yang cukup baik. Yang pertama kalau kita lihat untuk Bank Rakyat Indonesia atau dengan kode emitennya BBRI, di sini mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sekitar 1,58%. Dengan 1,58%, perseroan mampu mencatatkan laba bersih dengan naik 5,31% yaitu dari 43,41 triliun menjadi 45,72 triliun rupiah. Kemudian ada juga dari Bank Mandiri BMRI di mana pendapatan bersihnya meningkat 4,93% dari 59,3 triliun menjadi 62,22 triliun rupiah. Dari peningkatan laba bersih tersebut, perseroan mampu mencatatkan kenaikan laba bersih 6,29% atau 40,51 triliun menjadi 43,06 triliun rupiah. Kemudian selain itu ada bank swasta, ada Bank BCA, yang dimana juga pendapatan bunga bersihnya meningkat ya di sini 9,1% dari 58,35 triliun menjadi 63,66 triliun rupiah. Dengan peningkatan pendapatan bersih tersebut, Bank BCA mampu mencatatkan laba bersih di sini 14,91% atau dari 40,2 triliun menjadi 46,23 triliun rupiah. Kemudian di sini ada bank plat merah lainnya, ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia, di mana di sini justru Bank BNI berbeda dengan 3 bank lainnya, di mana Bank BNI justru mencatatkan performa penurunan pada pendapatan bersih yaitu turun 5,07% dari 33,97 triliun menjadi 32,25 triliun rupiah. Namun di sini meskipun pendapatan bunganya turun, kita ketahui Bank BNI masih mampu mencatatkan kenaikan laba bersih 4,29% dari 17,33 triliun menjadi 18,07 triliun rupiah. Nah, lalu bagaimana sih atau summary apa saja yang mendukung dari kenaikan kinerja perseroan dari 4 bank tersebut? Nah, kita bisa cek dulu. Pertama ada Bank BRI. Ya, kalau kita lihat di mana kenaikan laba bersih Bank BRI tadi mencatatkan kenaikan 5,3%. Jadi kalau kita lihat peningkatan tersebut memang naik ya secara year on year, tapi kalau kita lihat secara data pada Oktober saja justru mengalami penurunan yaitu menjadi 4,1 triliun atau turun sekitar 8,2% secara tahunan atau 26% secara bulanan. Kemudian kalau kita lihat memang penurunannya disebabkan adanya kenaikan dari credit cost yang ke level sekitar 3,15%. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian juga selain dari ada kenaikan credit cost, memang Bank BRI juga mencatatkan adanya peningkatan terhadap beban provisi yang menjadi 3,2 triliun rupiah pada Oktober 2024 yaitu meningkat 83%. Ya memang secara langsung menekan laba bersih perseroan meskipun secara operasional pre-provision operating profit atau PPOP-nya tetap solid di 8,5 triliun rupiah. Kemudian net interest margin dari Bank BRI juga memang mengalami tekanan ya, turun 6,28% per Oktober, di mana sehingga rata-rata NIM perseroan selama 10 bulan atau hingga Oktober 2024 mencapai 6,34% atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,73%. Kemudian penurunan tersebut memang seiring dengan adanya pergeseran aset ke instrumen dengan yield yang lebih rendah seperti penempatan pada Bank Indonesia. Nah, ini salah satunya memang yang menggerus sedikit laba bersih dari Bank BRI. Kemudian kita juga bisa mengecek bagaimana sih summary dari Bank Mandiri yang bisa mencatatkan kenaikan laba bersih sekitar 6%. Nah, kalau kita lihat memang untuk Bank Mandiri tidak beda jauh ya dibandingkan dengan Bank BRI, di mana secara
periode Oktober saja memang juga mencatatkan penurunan menjadi 4,1 triliun atau turun 11% secara tahunan atau 26% secara bulanan. Kemudian kalau kita lihat memang kinerja Bank Mandiri masih menunjukkan performa atau pertumbuhan yang cukup besar yaitu sebesar 23% selama Oktober atau 10 bulan pertama tahun 2024 yang dimana memang melampaui target manajemen di 16 hingga 8%. 18%. Jadi kalau kita lihat kinerja kreditnya masih cukup tumbuh baik ya di 23%. Kemudian selain itu net interest margin dari Bank Mandiri juga masih cukup stabil kalau kita lihat di 4,6%. Meskipun non interest income-nya mengalami penurunan 25% pada periode Oktober 2024. Selain itu juga tak beda jauh dari Bank BRI, ada kenaikan dari beban provisi yang dimana mencapai 954 miliar rupiah atau meningkat 86% secara tahunan meskipun rata-rata dari kredit cost dari Bank Mandiri selama periode Oktober atau 10 bulan pertama 2024 masih terjaga di 0,7%. Angka ini lebih baik dari target maksimal 1% yang ditetapkan oleh perseroan. Nah, selain dari Bank Mandiri kita juga bisa melihat bagaimana sih alasan kenaikan dari performa laba bersih Bank BCA. Ya, kalau kita lihat di mana tadi laba bersih Bank BCA mencatatkan kenaikan sekitar 14,9%. Dan kalau kita lihat memang kinerja Bank BCA yang naik cukup signifikan 14,9%. Ini memang didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama kalau kita lihat terdapat peningkatan pertumbuhan kredit, kemudian ada kenaikan net interest margin-nya dan juga pembalikan beban provisi. Jadi kalau kita lihat di sini justru memang beban provisinya lebih rendah ya. Kemudian kalau untuk kredit BCA atau bank only, di mana tumbuh 14,2% selama periode Oktober 2024 atau 10 bulan pertama 2024, melampaui target perseroan atau secara konsolidasi yang dipatok sekitar 10 hingga 12%. Kemudian kalau kita lihat memang meskipun kreditnya tumbuh, tapi diimbangi dengan kenaikan dana pihak ketiga atau DPK-nya, juga tumbuh sekitar 2,7% secara tahunan, sehingga LDR-nya atau loan to deposit rasionya meningkat menjadi 78%. Selain itu juga di sini kalau kita lihat Bank BCA juga memang mencatatkan peningkatan net interest margin ya, yang dimana mencapai 5,93% pada periode Oktober. Levelnya secara bulanan memang tertinggi sejak 2022. Nah, selain itu kita juga bisa melihat di slide selanjutnya yang mendukung dari kenaikan kinerja Bank BCA. Kemudian kalau secara kumulatifnya net interest margin dari Bank BCA berada di level 5,7% di sepanjang Oktober 2024. Yang dimana penilaian net interest margin dari perseroan memang didorong oleh pergeseran aset ke instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi seperti obligasi pemerintah dan juga kredit. Kemudian kalau kita lihat di sini berbeda dengan Bank BRI dan Mandiri, di sini beban provisi BBCA justru membaik dengan adanya pembalikan sebesar 341 miliar pada periode Oktober 2024 setelah mengalami beban 541 miliar pada bulan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga kredit cost dari Bank BCA membaik ya di periode Oktober hingga ke level 0,22%. Ini lebih baik dibandingkan dengan target konsolidasi perseroan di 0,3 hingga 0,4%. Nah, selain dari Bank BCA, kita juga bisa melihat faktor pendukung dari Bank BNI. Ya, untuk Bank BNI di mana tadi laba bersihnya meningkat 4,3% ya, meskipun secara pendapatan bunga bersihnya turun 5,07%. Kalau kita lihat di mana memang untuk peningkatan dari laba bersih perseroan masih cukup baik karena didorong dari pertumbuhan kredit Bank BNI sebesar 8,8%, tergolong cukup moderat di mana berada di bawah target manajemen yang berada di 10 hingga 12%. Kemudian untuk LDR-nya atau loan to deposit ratio-nya kalau kita lihat BBNI mencapai 96,1%. Ini tertinggi ya dibandingkan dengan bank besar lainnya, Bank BCA, Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Kemudian untuk net interest margin dari Bank BNI sendiri di mana meningkat 4,3%. Namun secara rata-rata selama 10 bulan pertama hanya mencapai 3,9%. Jadi memang masih berada di bawah target dari perseroan. Tapi kalau kita lihat kredit cost-nya pada periode Oktober untuk Bank BNI mencapai 1,2%,
dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang tahun 2024. Rata-rata selama 10 bulan pertama ya masih sesuai dengan target di kisarannya sekitar 1%. Jadi kredit cost-nya meskipun di 1,2%, namun masih berada di target perseroan di 1%. Nah, selain dari kinerja secara pendapatan dan juga laba bersih, kita juga bisa mengintip nih bagaimana sih aset dari masing-masing perbankan. Ya, kalau kita lihat di mana aset bank untuk KBMI 4 yang dimana kita ketahui 49% dikuasai oleh 4 bank besar ini ya, ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BNI. Secara aset memang di periode Oktober keempatnya masing-masing mencatatkan kinerja yang cukup baik atau ada peningkatan aset, di mana untuk Bank BRI performanya asetnya meningkat 5% dari 1,735 triliun menjadi 1.821 triliun. Kemudian untuk Bank BRI meningkat 12,46% dari 1.601 triliun menjadi 1.801 triliun rupiah. Kemudian untuk Bank BCA meningkat 3,72% dari 1.346 triliun menjadi 1.396 triliun. Dan BNI di sini juga mencatatkan penambahan aset 5,86% dari 972 miliar sekarang sudah di 4 digit di 1.029 triliun rupiah. Nah, kita ketahui memang dari aset 4 bank yang masuk KBMI 4 ini menguasai hampir setengah total aset perbankan. Nah, kita bisa cek pada periode terakhir yang OJK rilis berapa sih total aset perbankan Indonesia saat ini. Ya, berdasarkan data OJK, di mana untuk data OJK yang terbaru ya di statistik perbankan Indonesia yang memang baru saja mencatatkan periode September, kita ketahui di sini ada Bank Buku 1, 2, 3, dan juga 4. Kalau kita lihat di sini memang kontribusinya paling besar total aset perbankan Indonesia memang dikuasai oleh Bank Buku 4, ada Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, dan juga BNI. Di sini menguasai 49,73% atau sekitar 6.040 triliun rupiah ya dari 12.147 triliun rupiah. Nah, lalu kita juga bisa melihat bagaimana sih pertumbuhan dari total aset khususnya untuk Bank Buku 4. Ya, kalau kita lihat secara pertumbuhan aset perbankan untuk di Bank Buku 4 ya ada Bank BCA, Mandiri, BRI, dan juga BNI. Kalau kita lihat memang secara bulanan terlebih dahulu dari September ke Oktober di sini ada peningkatan tipis yaitu sekitar 0,12% dari 6.040 triliun menjadi 6.047 triliun rupiah. Tapi kalau kita melihat dari secara tahunan dari Oktober tahun lalu di mana asetnya hanya mencatatkan 5.664 triliun atau naik sekitar 6,76% hingga Oktober 2024. Ini merupakan angka yang cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat aset perbankan untuk Bank Buku 4, BRI, Mandiri, BCA, dan juga BNI memang kompak atau konsisten ya dalam mencatatkan kenaikan aset. Nah, kira-kira dari kenaikan kinerja keuangannya bagaimana nih performa dengan harga sahamnya? Ya, sayangnya kalau kita lihat memang secara kinerja cukup baik ya hingga Oktober 2024, tapi masih ada beberapa bank yang justru mencatatkan penurunan harga saham. Tapi ini justru bisa menjadi kesempatan baik untuk para investor mulai mengoleksi. Karena di mana harga sahamnya turun tapi secara kinerja keuangan masih cukup baik. Kalau kita lihat untuk yang pertama Bank BRI secara year to date justru turun 23%. Ini per harga 4 Desember 2024. Untuk Bank Mandiri di sini masih mencatatkan kenaikan ya 4%. Kemudian Bank BCA juga masih mencatatkan kenaikan di 8,2%. Dan di sini ada Bank BNI yang justru sama seperti Bank BRI masih mencatatkan penurunan 7,9%. Nah, kita lihat memang secara harga sahamnya masih turun, tapi kita bisa melihat track record atau dari seasonality-nya untuk Bank Buku 4 bagaimana sih biasanya di periode Desember, Januari, Februari, hingga Maret. Ya, yang pertama ini Bank BRI terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah track record bagaimana biasanya performa kinerja harga saham
suatu emiten. Jadi kalau yang pertama ini adalah Bank BRI, kita mengambil dari 10 tahun terakhir ya, mulai dari tahun 2014 dan 2024 yang sedang berjalan. Jadi kalau kita lihat secara track record, sekarang kita sedang berada di bulan Desember. Secara track record di sini Bank BRI masih mencatatkan probabilitas 91% yang menandakan bahwa untuk penguatan di bulan Desember ini cukup baik dengan probabilitasnya sekitar 91%. Kalau diperhatikan di sini selama 10 tahun terakhir, Desember hanya ada merah satu ya, dan ini terjadi di tahun 2022, untuk sisanya berada di zona penguatan. Selain itu biasanya pergerakan perbankan akan melaju atau penguatannya akan berlanjut hingga bulan Maret atau menjelang rilis kinerja keuangan tahunan 2024. Kalau kita lihat secara Januari, Februari, Maret di sini probabilitasnya berada di atas 60% ya untuk Bank BRI, yang dimana tidak menutup kemungkinan nanti Bank BRI bisa menguat di sepanjang Desember, Januari, Februari hingga Maret. Nah, selain dari Bank BRI, kita juga bisa melihat dari bank lainnya, Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri tidak berbeda jauh dengan Bank BRI ya, kalau kita lihat secara seasonality-nya di bulan Desember juga kompak mencatatkan penguatan hanya 2 kali merah saja, tapi secara probabilitasnya masih di angka 73%. Sehingga masih cukup baik untuk tanda-tanda penguatan di sepanjang Desember. Kemudian begitu juga dengan Januari, Februari, Maret di sini untuk Bank Mandiri sendiri mencatatkan probabilitas sekitar di atas 60% ya. Januari 80%, Februari 64%, dan juga Maret 73%. Sehingga tidak menutup kemungkinan Bank Mandiri juga nantinya akan ikut menguat hingga Maret 2025. Kemudian selain Bank Mandiri, kita juga bisa mengintip dari Bank BCA. Ya, kalau kita lihat juga Bank BCA tidak beda jauh dari Bank BRI dan Mandiri. Seasonality atau probabilitas di periode Desember juga sekitar 82% untuk penguatan. Begitu juga di Januari, Februari, Maret, bahkan hingga April nih ya. Kalau kita lihat probabilitasnya cukup baik. Di sini berada di atas 50%, yang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya Bank BCA juga akan menguat hingga periode Maret hingga April 2025. Nah, kemudian yang terakhir kita juga bisa melihat seasonality dari Bank BNI. Nah, di sini kalau kita lihat untuk Bank BNI juga tidak berbeda jauh ya dari bank plat merah lainnya, Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Di sini untuk seasonality dari bulan Desember secara probabilitasnya juga berada di angka 73%, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada penguatan di bulan Desember untuk Bank BNI. Begitu juga lanjut di periode Januari, Februari hingga Maret. Di sini probabilitasnya berada di atas 50%. Ya, kalau kita lihat kecuali untuk April ya, tadi April yang masih probabilitasnya cukup baik hanya Bank BCA, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI akan menguat hingga Maret 2025. Ya, kita sudah melihat pergerakan dari beberapa harga saham dari 4 bank. Memang masih ada yang mencatatkan penurunan, tapi justru secara performa kinerja keuangannya masih cukup baik. Dan kita sudah bisa melihat juga seasonality atau track record pergerakan sepanjang Desember, Januari, Februari, Maret justru mencatatkan kinerja yang positif berbeda dengan seasonality di bulan November. Sehingga tidak menutup kemungkinan 4 bank buku 4 ini akan menguat hingga Maret 2025. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Safrina.